Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Febrianti, NPM saya 0621516081. Saya dari kelas 3B Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai penyakit akibat kerja. Apa sih penyakit akibat kerja? Yuk kita simak bareng-bareng. Di sini ada apa itu penyakit akibat kerja atau yang biasa kita sebut dengan PAK. Jadi, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Nah, di sini saya juga mempunyai definisi penyakit akibat kerja menurut occupational disease. Jadi, di sini dijelaskan bahwa penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosial yang kuat dengan pekerjaan yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. Selanjutnya, WHO membedakan 4 kategori penyakit akibat kerja. Bisa dilihat di sini, ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya pneumokoniosis. Yang kedua, penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya karsinoma bronkogenik. Ketiga, penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lain, misalnya bronkitis kronis. Dan yang keempat, penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma. Masuk pada kriteria penyakit akibat kerja atau PAK. Di sini penyakit akibat kerja dengan kriteria umum yaitu ada hubungan pejanan spesifik dengan penyakit. Frekuensi di komunitas pekerja lebih banyak dibandingkan pada masyarakat umum dan penyakit tersebut dapat dicegah. Nah, yang selanjutnya saya mempunyai faktor penyebab penyakit akibat kerja nih. Biasanya kan faktor penyakit akibat kerja nih sangat banyak sekali. Tergantung pada bahan yang digunakan dalam proses kerja, lingkungan kerja, ataupun cara kerja. Sehingga saya tidak mungkin sebutkan satu persatu. Nah, di sini bisa digolongkan menjadi 5 golongan ya teman-teman sesuai dengan yang ada di slide. Yang pertama ada golongan fisik, golongan kimiawi, golongan biologis, golongan fisiologis, dan golongan psikososial. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dari golongan fisik. Apa sih golongan fisik itu? Golongan fisik ini adalah berasal dari suara atau kebisingan, radiasi, suhu ini bisa panas atau dingin, tekanan yang sangat tinggi, vibrasi, dan juga penerangan lampu yang kurang baik. Dan yang kedua ada golongan kimiawi. Bahan kimiawi yang digunakan dalam proses kerja maupun yang terdapat dalam lingkungan kerja dapat berbentuk debu, uap, gas, larutan, awan, atau kabut. Yang ketiga, golongan biologis. Ini golongan biologis ini bisa berasal dari bakteri, virus, atau jamur. Yang keempat, golongan fisiologis. Nah, kalau golongan fisiologis ini biasanya disebabkan oleh penataan tempat kerja dan cara kerja. Dan yang kelima ada golongan psikososial. Nah, lingkungan kerja yang mengakibatkan stres psikis, monotoni kerja, dan tuntutan pekerjaan. Oke, yang selanjutnya ada peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, di sini ada 4 lingkaran nih teman-teman. Yang pertama ada undang-undang, peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan yang terakhir ada peraturan Presiden. Oke, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, yang pertama ada undang-undang nih. Ini teman-teman bisa baca sendiri sambil saya bacakan ulang ya. Terdapat undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang masalah keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini memuat tentang syarat-syarat keselamatan kerja. Pada pasal 8 disebutkan kewajiban untuk yang pertama, memeriksakan kesehatan badan, kondisi kerja yang akan diterima maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat pekerjaan yang akan diberikan kepada pekerja. Yang kedua, memeriksakan kesehatan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala, periodik, pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan atau disahkan oleh direktur. Yang kedua, Undang-Undang yang nomor 2 ada Undang-Undang nomor 14 tahun 1969
tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Pada bab 4 pasal 9 dan pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama. Pasal ini sebenarnya dapat dipakai untuk mempertahankan hak tenaga kerja yang terkena penyakit. Pemberi kerja, baik itu pemerintah atau pengusaha, wajib memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Tidak boleh memberhentikan begitu saja, dan juga wajib memberi pengobatan serta upah yang menjadi hak mereka. Baiklah, di sini ada Peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan penyakit akibat kerja. Nah, dalam peraturan menteri kali ini ada 15 pasal. Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, dan 15. Nah, dalam pasal 1 disebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya pelayanan penyakit akibat kerja yaitu A. Memberikan acuan dalam melakukan diagnosis, tata laksana, dan pemberian pelayanan penyakit akibat kerja yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima pelayanan penyakit akibat kerja. Baiklah, masuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur oleh Nomor 1 Tahun 1981. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Dan pasal 4 dijelaskan bahwa pengurus wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan preventif agar penyakit akibat kerja yang sama tidak terulang kembali diderita oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya. Masuk pada peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja yang terakhir nih, ada Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir. Dan dalam pasal 2 ayat 3, penyakit akibat kerja meliputi A. Yang disebabkan pejanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, B. Berdasarkan sistem target organ, C. Kanker akibat kerja, dan yang terakhir spesifik lainnya. Masuk pada bahasan kita yang terakhir, ada kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja. Berdasarkan pasal 8, 9, 11, dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengurus bertanggung jawab untuk memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerja yang diberikan padanya. Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Menunjuk dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dari tempat kerja, semua pengamanan dan alat-alat pelindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya, alat-alat pelindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, dan cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan, melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Secara tertulis, menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, selain undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja.
Masih membahas mengenai kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja nih. Kewajiban-kewajiban pengusaha yang menjadi hak bagi pekerja adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, membayar upah. 2, mengatur pekerjaan dan tempat kerja. 3, memberikan surat keterangan. Dan yang terakhir, mengurus perawatan dan pengobatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.